Game of the Year 2025 versi Upstation adalah Halo guys, balik lagi di Ngemeng. Ngobrolin games, movie, anime, dan geek stuff di Upstation Media. Betul, dan hari ini kita cukup spesial ya. Karena barusan ini pas kita syuting akhirnya diumumkan. Baru diumumin nominasi dari The Game Awards 2025. Itu ada 29 nominasi. Banyak banget. Ada pro, ada kontra, segala seperti biasa. TGA setiap tahun selalu ada pro dan kontra. Ada aja ya. Nanti pas ada pengumuman juga pasti bakal ada pro dan kontra lagi. Betul. Tapi ini kesempatan kita untuk membahas itu sebelum pemenangnya keluar gitu. Ya, sekaligus kita prediksi dan mungkin kita pilih votingan kita gitu. Betul. Karena voting kita menentukan siapa pemenangnya, guys. Betul. Tapi sebelum masuk ke situ kita mau ucapin selamat dulu ya, ya. Selamat dulu, betul. Selamat buat teman-teman media kita. Rekan-rekan media kita sesama media gaming tanah air yang sudah terpilih menjadi juri untuk The Game Awards 2025. Betul. Juga ada Kotak Ada Games, ada The Lazy Monday dan Kokang Gaming buat kategori gaming dan juga GGWP buat kategori e-sports. Selamat, semoga kalian bisa jadi juri yang bijak. Semoga jadi juri yang bijak dan memilih yang sesuai dengan memang kualitasnya. Ya, kualitasnya gitu, benar-benar. Dan memilih secara objektif. Ya, dan doakan Upstation bisa menyusul tahun depan. Amin, 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 amin. Amin teman-teman, amin ya. Kayak di hype, jangan lupa gitu. Oke, itu dulu aja, mungkin langsung aja. Buat kalian mungkin nyari kategori yang kalian suka atau yang kalian penasaran, itu nanti kita akan taruh di timestamp. Jadi kalian bisa langsung dicek aja. Tapi mungkin kita nggak langsung dari Game of the Year ya, Lia. Game of the Year kita bakal simpen di terakhir. Mungkin kita bahas dari beberapa fun fact-nya dulu nih soal The Game Awards ini kali ini. Karena The Game Awards 3 tahun ini nih banyak yang unik ternyata. Banyak beberapa yang unik. Salah satunya adalah Clay Obscure. Ini mencuri perhatian karena dia dapat 12 nominasi. Betul. Dan ini yang terbanyak sepanjang sejarah The Game Awards. Ini mau sebuah rekor baru. Iya. Sebelumnya itu cuman ada sebelumnya enggak, ini mah yang 2025. Sebelumnya itu 10 nominasi kalau nggak salah. 10 nominasi itu di tahun 2020. Game apa tuh? Masih inget nggak? Bentar. Mungkin kayak tahu bisa tulis di kolom komentar ya nanti ya. Iya. Kita bisa cari mungkin nanti ya. Pokoknya iya tahun 2020 bentar. Selain itu, selain Clay Obscure tadi di bawahnya juga ada ini ya. 7 nominasi buat Death Stranding dan Ghost of Yotei. Walaupun Ghost of Yotei nggak masuk ke Game of the Year ya. Yeah. Tapi dia udah dapat 7 nominasi. Ada Hades 2 6 nominasi, Silksong 5 nominasi dan Split Fiction 4 nominasi. Ini buat yang terbanyak di tahun ini ya. Iya. Gitu, dipimpin tapi 12 nominasi, 12 dari 29. Loh. Gila, banyak banget dari. Yang tahun 2020 itu The Last of Us 2 yang kedua. The Last of Us 2. Itu 10 nominasi. Itu juga keren sih memang pada zamannya. Tapi Clay Obscure 12 memecahkan rekor. Lebih keren lagi harusnya. Keren. Tapi emang gamenya sih gokil sih. Emang gokil. Inovatif banget. Nonton aja berasa serunya gitu kan. Dia melahirkan sesuatu yang baru khususnya buat genre turn based sih, maksudnya RPG yang turn based itu udah jarang, biasanya cuma ada di JRPG. Dia melahirkan itu lagi buat CRPG atau Western RPG, itu sesuatu yang wah banget sih. Dan berhasil jadi sesuatu yang baru. Nantilah kita bakal bahas Nanti kita akan bahas lebih dalam. Selain itu ada fun fact lagi lainnya. Buat apa istilahnya, jadi itu yang tadi most nominasi kan udah Clay Obscure 12, kemudian Indie Dominance. Jadi musim ini musimnya game-game indie ya. Musim ini sepak bola. Tahun ini jadi half of the 6 Game of the Year nominees independent games. Jadi setengah dari 6 game itu gamenya game indie. Benar. Jadi kayak khusus buat nominasi Game of the Year-nya. Gitu. Dari ada 6 ada 3 yang ini. Kayak seolah-olah ini ya menghapus tradisi bahwa yang masuk Game of the Year itu harus studio yang gede, game AAA gitu-gitu. Enggak. Ubisoft segala macam enggak. Sekarang setengah dari sudah terpatahkan Game of the Year itu. Indie itu. Berarti indie itu semakin ini ya. Semakin diakui mungkin. Semakin menghasilkan kualitasnya semakin meninggi lah gitu. Semakin bagus kualitasnya mereka. Bisa bersaing. Maksudnya dari dulu mungkin game-game ini bagus, cuman kan karena kadang-kadang terhalang budget, jadi mungkin nggak sempurna gitu. Sedangkan terhalang orang juga, terhalang manpower, pokoknya banyak constraint-nya. Sementara Game of the Year biasanya kan itu yang benar-benar perfect dalam segala aspek gitu. Nah, ini membuktikan kalau game-game indie ini semakin bisa bersaing justru sama game-game buatan publisher gede atau studio-studio besar yang ternama. Publisher gede udah harus mulai ketar-ketir kan sih kalau ngeliat kayak gini kan. Kalau misalnya jadi EA ngeliat kayak gini kayak
Waduh. Walaupun di satu sisi gini, banyak dari nama-nama besar tadi itu orang-orang di baliknya orang-orang veteran juga, Oh, iya, bukan iya, orang-orang iya, baru iya. lah. Contoh kayak tadi Clair Obscur, walaupun studionya baru, Indie, tapi ya isinya orang-orangnya veteran. Oh iya, masuk Mungkin akal. mereka pindah karena tidak dapat menyalurkan kreativitas mereka di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Nah itu gitu. berarti Jadi, kan juga jadi ancaman kok, kayak publisher besar kalau misalnya terlalu mengekang ya pada akhirnya ditinggalkan sama yang pro-pronya gitu kan. nama Bahaya bintang-bintangnya dong. gitu ya. Bintang-bintangnya gitu, wah bahaya Benar. dong. Oke, terus fun fact-nya ada apa lagi nih tadi? Coba kita Loh, lihat. belum. Kok tiba-tiba esports team tadi? Apa ini? For the first time, the Game Awards will be streamed on Prime Video. Ya, oke lah. Ya, Fan ya, power, streaming. player voice. Oh iya, ini emang ini juga dari dulu memang, tapi TGA memang setahu gue gitu. Jadi sebenarnya suara kalian tidak terlalu berpengaruh, guys. Karena hanya dihitung sekitar 10% aja. Yang sementara sisanya tuh dari juri yang menentukan sebanyak 90% gitu. Tapi bukan berarti sama sekali nggak ada ininya ya. Ya tetap aja kalian buat voting gitu nggak ada Oh, sekarang salahnya ada lah. the player voice, jadi kayak kategori khusus gitu. Itu baru Jadi yang benar-benar menang dari publik. Baru tahun ini ya. Betul. Sebenarnya untuk menjaga ini aja sih, untuk menjaga objektivitas, karena mungkin juri-juri yang terpilih ini yang udah dianggap mereka expert. Betul, gitu. ya itu juga penting sih. Sedangkan kan kalau berdasarkan jumlah suara aja nanti yang menang bisa-bisa cuma dari region atau negara yang karena populasinya banyak gitu misalnya. Atau yang lebih sering didengar. Lebih sering gitu didengar ya. aja gitu. Kasihan buat yang indie, justru ini di satu sisi bagus buat yang indie karena mereka kan relatif lebih obscure atau nggak terkenal obscure, gitu. Betul. Clear obscure ya. Clear obscure sesuai namanya ya. Ya itu, semoga juri-juri juga bisa lebih objektif ya, termasuk Betul. teman-teman media kita yang tadi udah kita sebut. Semoga Selamat bisa bertugas jadi guys. Selamat bertugas. Oke, Langsung aja kita masuk ini ya, langsung masuk ke nominasi. Jadi tahun ini ada 29 nominasi dan 29 kita kategori. Coba apa ya? Kita bedah atau enggak kita bedah banget sih. Pokoknya kita coba review satu-satu dan mungkin nanti kita bakal memilih pilihan upstation. Betul, gitu. upstation choice. Asik. Upstation choice. Sebagai publik. Sebagai publik. Mungkin tahun depan jadi juri, kita nggak pernah tahu kan. Kita latihan aja dulu tahun ini ya kan. Langsung ya kita tampilin guys Kita dari kategori yang paling dulu belakang. Ya. Ingat teman-teman nonton sampai akhir karena Game of the Year kita taruh di akhir. Save the best for the last. Best esports team, ini dia ada The Best 5. Esports Team. Ada 5 esports team dari berbagai macam cabang olahraga atau game gitu ya. Cabang game kalau ini. Cabang game. Genji dari League of Legends, ada Energy dari Valorant, Team Falcons Dota 2, Tim Liquid PH dari Mobile Legends Bang Bang, dan Vitality Counter Strike 2. Ini juara EWC semua ini. Iya, ini semuanya yang juara di EWC tapi yang League of Legends yang juara EWC ini T1. Oh iya, bukan Genji ding. Yang masuk malah Genji ya. Karena mungkin secara overall the best kali Genji ya. masih ya dari turnamen-turnamen lainnya. Tapi kalau ini siapa Her? Kalau gua sih kayaknya ininya pilihannya udah cukup clear. Karena kita cek game yang paling rame di Indonesia ya. Ya, karena kita berasal dari region Indonesia, tentunya jadi game yang paling populer di kita adalah Mobile Legends Bang Bang. Jadi kita pilih tim Liquid PH. Walaupun mungkin kalau namanya tim Liquid aja kita tetap pilih tim Liquid sih. Iya. Tapi ini kan karena per game kan. Jadi tim Liquid PH, aku pilih tim Liquid PH aja. Ini kita lumayan subjektif ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak terima ya nggak apa-apa. Tapi kita coba subjektif aja di sini. Nanti kalian bisa taruh di kolom komentar ya guys ya kalau ada yang lebih baik. Cuman kita pilih ya karena itu aja sih, lebih ke karena kedekatan serumpun, asik serumpun. Sama-sama ini negaranya berpulau-pulau kan. Gitu kan. Dan kita memang region kita itu apa ya, mungkin ini satu-satunya mobile game dibandingin yang lain betul. Kan jadi itu harapan kita juga lah biar mobile game mungkin bisa mendapatkan panggung lebih ini lagi gitu, lebih besar lagi lah. Oke, jadi kita pilih tim Liquid PH dari MLBB pilihan upstation. Oke, nextnya previous. Kali ini cukup aneh nih, bukan next. Previous. Aneh again. Nah, ini untuk atletnya sendiri, atlet e-sportsnya di sini udah ada. Kita langsung pilih aja kok ya, karena kita subjektif. Biar cepet. Karena lagi-lagi ini kita subjektif. Kita dari pilih Valorant. Dari Indonesia. Forsaken Jason Susanto. Betul. Asik, kita pilih. Tapi dia juara. Tapi iya, jadi ada justifikasinya lah. Sengaja dia juara. Walaupun yang lain juga juara sih. Tapi dia orang Indonesia juara. Biasanya kan kita kalau Asia Tenggah kan lumayan dipandang remeh kan. Pandang sebelah mata kalau di dunia gitu. Tapi dia bisa membuktikan gitu, juara. Bisa membuktikan. Bawa PepRex juara Valorant Master Toronto. Bisa bersaing di level internasional ya intinya. Jadi, walaupun sebenarnya mungkin ada beberapa kalau personal choice kita mungkin ada yang lain lah gitu, kayak League of Legends.
Chovy ini kan yang ngalahin Faker. Faker. Salah satu GOAT in esports Oh gitu iya, kan. mungkin ada yang nanya kok nggak ada Faker bang, nggak ada Faker bang. Enggak, karena Faker tahun sayang ini sekali nggak juara timnya. juara. Juara Dia ya. kan juara Worlds, tapi memang yang menonjol di timnya kan bukan dia. Iya, dia nggak kebetulan. MVP kan terakhir kalau nggak salah. Iya, MVP-nya Gumayusi. Gumayusi, dia nggak- Tahun ini dia lebih ke arah konsisten, Ya. tapi bukan yang terbaik. bukan yang terbaik, Dia tapi masih tetap di bagus. level atas. Benar, Tapi masih benar. ada yang Ada yang lebih atas lagi ini gitu. Oke. Jadi levelnya konsisten. Faker kalau misalnya apa namanya gelarnya all of the time, nah nggak ada Faker baru kita marah, baru kita benar. ngamuk-ngamuk. Kalau gelarnya GOAT gitu. Iya itu baru mungkin. kita ngamuk-ngamuk. Tapi kan ini buat tahun 2025 aja, Betul. jadi ya apa kalau boleh buat. 2025 sayang Faker dia konsisten level atas, tapi masih ada yang lebih di bagus. League of Legends masih ada Betul. gitu yang lebih Salah tinggi. satunya si Chovy. Chovy. Oke, Oke, next, pokoknya kita next. pilih Forsaken. Next. For second betul. Next apa ininya? Nextnya adalah Best esports game. game esports terbaik. Wah, ini juga susah nih. Lagi-lagi karena alasan yang sama dengan yang tadi, Iya. yaitu karena Satu-satunya semuanya ini di PC mobile. game nih. Cuman satu doang yang non PC Keren game, ya Mobile yaitu Legends ya Mobile Legends sebenarnya Bang ya. Bang dari Moonton. Dia bisa Gitu. masuk ini loh. Dia Iya, bisa dia- masuk jajaran Walaupun ini keren. kalau boleh dibilang popularitasnya itu Banyak di cuma Asia di Tenggara. Asia Tenggara, Terutama region Indonesia. SEA doang. Paling kalau di luar negeri internasionalnya itu paling Brazil. Tapi di EWC dia ini loh Gede. peak viewersnya paling Bener. tinggi dibandingin jadi Tidak- wajar dia tidak- bisa masuk sini. Tidak bisa dipungkiri gitu, secara viewership, secara fanbase termasuk yang paling gede di dunia Iya. gitu. Padahal cuma terpusat Iya. di SEA doang gitu. Pinter Makanya berarti developernya kan nyari betul, pasar gitu. Berarti itu pinter cara itu yang ngelolanya. dipilih. Kalau Makanya pasti milih siapa Gos? kalau gua terus terang Jujur. kalau secara Personal. internasional mungkin CS2 ya. Aku juga CS2 sebenarnya. Tapi untuk kita Upstation, untuk Upstation kita pilih Mobile Legends. kok ada dua puluh kita? Kenapa jadi ini sama ini? Oke, ya kita Ya, Upstation Kalau buat Upstation kayaknya kita pilih MLBB sih ya guys. dengan harapan tahun depan mobile games lain juga bisa Bisa bersaing ya. masuk, betul. Jadi ada 6, satunya lagi mobile games lagi mungkin HOK, Delta HOK, Force, Delta PUBG, Force ini PUBG Delta ya. Force, Kita harapannya itu. Fire. Jadi semoga mobile e-sport mobile gaming games lebih diakui lah lebih ya diakui di lagi, internasional betul. gitu kan. Soalnya ya kalau CS, Dota 2, League of Legends ya kan udah lama juga dan Betul. ya itu lagi gitu game PC. Kita pengen sekali-sekali mobile. Iya. Belum pernah menang juga soalnya. Belum pernah menang Walaupun juga. sering masuk nominasi Mobile Legends tuh udah dari beberapa tahun lalu masuk nominasi tapi belum menang-menang. Makanya kita pengen banget gitu coba siapa tahu kali ini Mobile Legends bisa menang. Ah ya itu. Gitu. Itu pilihan Upstation ya. Pilihan Obsession Mobile Legends. Next, previous, sorry. Nah, kalau ini buat content creator of the year nih. Nggak ada Winda Basudara. Sayangnya belum sampai But- level Iya, internasional Bang ISO Speed Winda. juga mungkin ISO tahun ini Speed kurang main game ya. Dia kebanyakan in real life dia. IRL-nya terlalu banyak Iya, mungkin. mungkin kalau makanya. IRL Creator of the Years yang menang ISO Speed. bisa. Ada ini lagi VTuber lagi Sakura Miko. Ada Sakura Miko loh di sini. loh. VTubernya dua ya, ada Sakura Miko dan The Burn Iya, Peanut. The Burn Peanut sebenarnya Itu maksudnya VTuber sebenarnya. secara teknis bisa dibilang semacam VTuber ya, virtual kacang, sih. kacang gosong. Tapi kalau buat kita pilih siapa nih Her pilihannya kayaknya? Most critical Most nggak sih? critical. Kalau Ya, gaming ya. buat Karena kalau gaming- kita lihat YouTube-nya itu dia kayak no plans kalau kalian Iya, lihat iya, dia iya. YouTube. Dia kan baru Nyantai keluar aja, dari dia Twitch kan. mirip Winda Basudara luar mirip-mirip negeri. Winda Basudara luar negeri. Gamenya Si- suka-suka dia dah. Streamer Jesus ini. Internet Jesus. emang internet Jesus, sorry dia. internet Jesus. Ya emang julukannya gitu kan dia. Jadi oke lah kayaknya kita pilih buat Upstation choice adalah Most Moist Critical. Karena dia bener-bener gaming. Kalau kayak Bener-bener Senat kan dia sebenarnya mirip-mirip sama Mirip ISO ISO Speed. Speed, Bedanya satu tipe. cuma dia di rumah terus kan. Iya, dia nggak banyak nggak banyak IRL, IRL-nya. nggak banyak jalan-jalan gitu. Dia lebih sering maraton kan. Maraton. Subaton. Bukan maraton. Kok Bukan. jadi maraton? Apa maraton? Itu- Subaton. Subaton. Iya, ya. Kok nggak ada Sorry. ini ya maraton ya? Lah, gimana ini? Oke, kita mau critical Moist berarti. Critical pokoknya. Previous Agak janggal. Janggal nih. Muah ini pilihan game yang tergampang. paling diantisipasi nih. Walaupun kita harus Ini sih objektif ya, secara objektif ini game-gamenya judul-judulnya udah serem-serem. Jujur-jujuran The ini banyak Witcher, yang Witcher 4 itu wah udah Resident dari Evil dulu Requiem, ditunggu-tunggu. wah itu yang Sama. leonnya diketahuan tuanya kan di gamenya dinya. Mark vs. Bener. Wolfenstein itu udah Wolverine juga itu ditungguin. udah lama nih sama 007 juga 007 termasuk. akhirnya ada ini Akhirnya ya ada. si mata-mata ini dibawa James ke game Bond akhirnya. kembali lagi dulu kan pernah ini di Golden Eye itu Iya, pernah Golden populer.
Dan itu Sekarang udah balik lama lagi, banget udah lama loh. banget. Akhirnya Golden dibawa Eye. lagi. Jelas jadi anticipated. Tapi dari semua judul ada satu judul yang memang udah anticipated banget, yang mau diunduh beberapa kali pun masih tetap ditunggu. tetap ditunggu-tunggu walaupun udah berapa belas tahun. Dan Iya. kalau tadinya keluar di tahun ini bisa jadi Bisa masuk jadi GOTY. game lain tidak jadi rilis tahun ini. Iya. Ya Grand Theft Ya, Auto akhirnya ya udah 6 GTA sih. 6 deh. Kayaknya Kita pilih itu. paling anticipated. Betul. Sudah susah lah. Mau dilawan. Susah. Tapi tahun depan bisa masuk GOTY 2006. Bisa Kan masuk dia rilisnya GOTY 2022. November kan? Iya, bisa aja. Masih bisa ya? Masih bisa masuk. Kayaknya nggak tahu sih, kita lihat aja tahun depan gimana. Iya, takutnya tiba-tiba ini. Soalnya masih ada chance diundur lagi juga. Iya, satu takut Kita nggak diundur. tahu. Terus yang kedua ini kok takut Gimana Rockstar. telat didaftarin. Iya, bisa. Telat didaftarin GOTY Telat kan masuk kasihan. pendaftaran. Ya kita Oke. lihat lah tahun depan Kita gimana. lihat. Pokoknya Yang tapi pasti pilihan sekarang Upstation adalah GTA 6. CDN 6. 2026 ya. 2026. Semoga tidak mundur lagi. Oke, Previous. Best adaptation. Nah, ini adaptasi dari game ya, mau ke bentuk lain, ke film atau animasi. Ke ini ya series ya, ada series ada juga. series juga. Tapi ini kayaknya Minecraft movie Minecraft sih. gak sih? Maksudnya Ini setuju, kalau aku Minecraft lihatnya movie. lebih ke ini, dari awal dia diremehkan, Diremehkan. ternyata mendapatkan Sukses sukses besar Jack secara Black keren penonton. banget jadi Steve. Mhm. Jadi ya Minecraft Ini movie. Minecraft deh. movie sih, no debat. The Last of Us 2, kalau ada yang bilang Dark Souls Season 2 sih mungkin kalian perlu periksa mata. Saya nggak tahu sih, tapi kurang sih. Dia secara Karena ini dia sebenarnya jomplang banget sama nggak season 1. jelek-jelek banget, tapi Iya. dia dibanding yang pertama Jomplang banget sama season 1. jauh. Sayangnya ya. Sayangnya karena ini yang season 2 doang gitu. Terus yang lain-lain Devil May Cry di Netflix sama Splinter Cell Dead Watch tuh Kurang lah. enggak namanya. sih. Enggak Oke, tapi kalau dibanding Minecraft movie enggak. Minecraft Kayaknya movie. kita pilih Minecraft movie sih buat best adaptation. Nanti ada yang komen, cara mengetahui kalian tidak nonton film atau series tanpa bilang secara langsung. Ada tuh pasti bilang-bilang kayak gitu tuh. Ahli-ahli film di luar Para sana. ahli film. Oke, previous Previous. berikutnya. Best Ganjal. multiplayer. Ini Nah, bagus banget nih. ini sebenarnya susah nih. Karena di satu sisi gue tuh pengen Split Fiction. Split Fiction, iya. Split Fiction Karena, bagus banget sebenarnya. Mungkin banyak yang bilang Split Fiction kan ini mungkin sudah banyak yang tahu ya Split Fiction nggak masuk ke Game of the Year. Game of the Year. Jadi mereka bilangnya ini pasti yang mana di multiplayer gitu. Tapi Upstation nggak punya juga. pandangan berbeda. Karena kalau menurut kita multiplayer itu bisa dimainin lebih dari Multi. dua. Namanya juga multi. Iya, memang sih dua itu juga termasuk multi, tapi Split Fiction itu benar-benar terbatas. Terbatas di 2. Malah harus 2. Harus 2. Iya. Karena kalau Karena main sendirian juga nggak nggak seru. Nggak seseru Gitu. main berdua. Lebih dari 2 nggak bisa. Iya, jadi Gitu. ada keterbatasan di situ. Jadi kita tidak memilih. Kayaknya kita Split tidak akan Fiction. memilih Split Fiction. Cuman, nah pilihan sisanya juga sebenarnya cukup sulit karena kita ada terbagi ke 2 nih. Battlefield 6. Battlefield 6 sama Peak. Peak. Battlefield 6 sih seru banget sih, jujur seru Tapi banget. iya jujur seru Yang banget. bangunan jatuh segala macam. Grafiknya bagus gitu kan. Tapi sayangnya, Sayangnya- tidak semua orang bermain FPS. Iya. Jadi kita memilih yang Peak. Peak karena Karena- dia bisa dimainkan oleh gamers cupu Betul, sekalipun. bisa dinikmat lebih lebih masif. Bisa lebih multi Iya. lagi gitu Bahkan orang yang dimainkannya. mungkin baru main game bisa Nggak harus diajak, masih bisa bener. diajak gitu. Kalau Battlefield 6 buat menikmati tuh lu harus jago main FPS Iya, juga gitu kita kan. juga harus memahami cara menggunakan senjata, recoil, kemudian Betul. tank segala macam. Makanya. Itu butuh waktu belajar yang lebih ini. Peak itu lebih universe. Nggak perlu belajar. lebih Universal. universal. Sementara 2 judul lainnya terus terang kalau kayak Elden Ring kenapa nggak masuk bang? Terus terang Elden Ring itu Dari awal udah didesain dibikin buat buat single satu player orang. bukan buat multiplayer. Jadi Tiba nggak ke deh. multiplayer janggal. Nggak deh, walaupun Elden Ring Night Rain emang buat multiplayer, tapi kalau menurut kita kayaknya masih belum cukup Nggak, bersaing gitu. nggak Karena kan yang dinilai kalau multiplayer kadang nggak cuman elemen single playernya, tapi gimana dia bisa rame gitu, Iya. seru dimainin bareng-bareng sama temen-temen. Terus terang kalau Elden Ring Night Rain Enggak. lebih seru main sendirian. Lebih seru sebenarnya. main sendirian. Seru bisa main Karena sama temen. emang dia dasarnya Elden Ring yang single player. Iya, itu dia. Karena dasarnya dari situ. Jadi kita Fokus pilih utamanya Peak. yang memang buat multiplayer gitu. Game paling konyol di antara semua ini. Oke, Betul, kita betul. previews lagi. Reviews lagi. Best sports atau racing. Ini cukup janggal dan cukup ini ya pilihannya agak pilihannya janggal nih. ya. EA-Sport dan Karena F1 dan rematch oke. ya Memang olahraga. EA-Sports, rematch, F1 itu oke lah, cocok bener. Kalau Mario Kart sama Sonic Racing walaupun ada kata racingnya, ada balapannya, tapi
agak berbeda sama game racing pada umumnya, terus terang agak janggal gitu. Iya, ini sama aja kayak CTR masuk ke sini ya. Iya, karena iya, bener. Unsur balapannya itu nggak murni balapan kan. Sedangkan kalau sports kan balapan ya bener-bener adu kecepatan kan. Iya. Tapi kalau Sonic Racing kan dia ada power up, kemudian ada yang buat lawan-lawannya kan. Kalau Mario Kart bisa ngeplesetin lawan gitu. Betul. Jadi kita mungkin nggak apa-apa ada yang nggak setuju, tapi kita ngebuang Sonic Racing sama Mario Kart dari pilihan ini, dari nominasi ini gitu. Menurut jadi kita ngelihat bertiga ini, dan yang kita pilih tentunya EA FC 26 EA FC 26. Walaupun ini gamenya itu lagi gamenya sih. setiap tahun sama, tapi itu hebatnya EA Sport FC atau dulu FIFA ya. Setiap tahun gamenya sama, tapi setiap tahun orang rela keluar 1 juta buat beli. Padahal cuma nambah apa? Cuman beda update gerakan, playernya doang gitu kan. Rata-rata gameplaynya gitu lagi. Fitur-fiturnya juga biasanya nggak terlalu banyak yang baru, nggak terlalu signifikan. Bahkan ada tahun berapa aku lupa, jadi yang berubah cuma transfernya sama bajunya. itu parah sih. Tapi walaupun di trailernya hypermotion segala macam, ujung-ujungnya sama aja gitu. Tapi memang punya daya tariknya sendiri, udah punya fansnya sendiri, jadi orang udah pasti bakal ini lagi. Betul. Dan FC 26 tahun ini kan ada ini 2 pilihan lari mungkin kalau teman-teman. Jadi ada yang cepat kayak kita biasa main, ada yang bener-bener mirip sama main bola aslinya. Jadi bener-bener kayak berat, gitu, lebih lambat. Jadi mungkin buat kalian yang suka adrenalin tambahan, itu bisa milih nyoba itu. Makanya kita suka realisme mungkin. Itu gitu. Menurut kita inovasinya di situ. Lumayan lah daripada cuma ganti baju sama transfer pemain. Kita bisa ngelakuin itu sendiri di game sebelumnya gitu. Iya. Oke, berarti pilihan Upstation untuk kategori Best Sport atau Racing adalah EA FC 26. Walaupun saya suka F1 ya. F1 juga oke. F1 juga oke. Tapi ya EFC lebih banyak inovasinya tahun ini. Oke. Previous Best simulator atau game strategi real time. Enjoy mana bang? Waduh, Enjoy itu hype-nya aja yang gede terus terang. Katanya The Sims Killer. Tapi enggak. Ternyata kill sendiri, kill diri sendiri. Sims bukan killer, ini suicide. Tapi kalau dari pilihan 6 ini gimana kok? Nah ini dari pilihan-pilihan yang ada terus terang mungkin gue nggak mainin semuanya ya, tapi ada beberapa yang menarik. Jurassic World Evolution itu sebenarnya cukup oke. Terus Tempest Rising, sebenarnya gue suka Tempest Rising karena feel-nya tuh balik lagi kayak zaman dulu, Command and Conquer, RTS klasik, Red Alert, nah itu mirip tuh kayak gitu tuh gamenya. RTS klasik gitu feel-nya. Tapi kita memilih yang lebih luas ya. Ya, secara keseluruhan. Secara gameplay, kemudian kita juga lihat grafik yang lebih upgrade lagi kan. Dan kita milihnya Sid Meier's Civilization 7. Sid Meier's ini emang keren ya, terutama ada Majapahit ya. Bener, di situ juga ada ininya kita nih Majapahit. Akhirnya dimasukin Majapahit, Sid Meier's. Keren. Makanya Civilization yang paling komplit lah. Soalnya kayak tadi sebenarnya selain Tempest Rising, Two Point Museum juga sebenarnya gue suka sih. Karena grafiknya dan ininya temanya cukup unik gitu kan, ngelola museum. Tapi kalau secara keseluruhan strategi, kedalaman, depth, gameplay dan lain-lain ya Civilization 7. Civilization 7 gak ada lawan. Bagus. Gitu. Kita sempat main juga, nggak salah kita sempat main. Sempat nyobain. Tuh wah keren. Ya. Jadi ini oke lah buat pilihan Obsession buat di kategori ini adalah kita bakal voting Sid Meier's Civilization 7. Sign in to vote. Harusnya kita sign in dulu ya biar kelihatan kita nge-vote gitu ya. Nggak apa-apa deh. Nanti deh habis ini. Tadi belum sempat sign in guys, maaf. Ya. Kita ini ya sign in-nya lewat visual ya. Mampus tuh editor. Oke, Best Family. Ini baru Mario Kart sama Sonic masuk. Nih cocok. Ini cocok nih. Ini baru. Ini judul-judulnya semua cocok. Cuman kalau yang terus terang ya, dari semua judul yang agak kurang kalau menurut gue justru Split Fiction agak kurang di sini. Karena temanya lebih dewasa ya. Betul, satu lebih dewasa, terus perawakannya juga lebih dewasa juga ya. Yang mungkin bukan untuk semua umur lah. Kalau It Takes Two lebih lebih buat family. Iya, karena kelihatan banget kartun bocil-bocilnya itu masih kelihatan lucu. Kalau Split Fiction enggak, menurutku sudah mulai. Tapi untuk yang lebih dewasa lah. Mungkin sama istri, sama pacar. Kalau sama anak kayaknya jangan dulu, itu bahaya. Tapi dari semua judul yang ada di sini, kalau dari segi fun dan bisa dimainin semua umur, serta secara IP yang paling besar yang semua kalangan tahu ya, kita pilih Lego Party. Lego Party sih seru. Aku nonton orang main Lego Party kayak asik sendiri gitu. Benar. Nah, ini game apa? Semua kok ini lucu. Bisa menikmatin jadinya nggak terlalu susah. Maksudnya kalau saya Sonic sama Mario Kart
nggak anak-anak yang terlalu kecil mungkin nggak terlalu Iya, bisa betul. gitu. Sedangkan kalau Lego kita ke mall bawaan aja udah pasti ada tulisan Ya, Lego semua gitu. bisa Jadi lah. akhirnya secara IP juga gede banget gitu. Jadi orang juga secara family Ya, juga lebih secara paham gitu. kan ini kategorinya family, jadi secara keseluruhan buat betul. family paling cocok Lego. Lego. Jadi kita Lego pilih yang Party. Lego Party walaupun ada 2 Lego tadi ya. Ya. Tapi kita pilih yang Lego Party. Oke, previousnya. Nah Best ini fighting. fighting ini games juga lebih agak ini juga kontroversial ganjal sih ini. Ini kita mempertanyakan panitia TGA ya. Asik. Karena dari 5 judul game yang ada, cuman Cuma satu yang benar-benar baru di dan rilisnya tahun ini. Sisanya 4 walaupun rilis di tahun ini, tapi kan lebih ke portingan aja sih, portingan dari remaster, apa namanya? semacam Arcade iya. gitu. Mortal Kombat Legacy Collection. Walaupun banyak yang suka Collection. ini ya Mortal Kombat ya karena ini ditunggu-tunggu sebenarnya. Tapi dia bukan game baru menurut kita. Nggak menawarkan sesuatu yang baru dan unik. Maksudnya ini kita udah pernah ngerasain sebelum-sebelumnya, udah tahu lah gitu. Walaupun tidak menggunakan ini ya joystick ya. Beda ini doang, kita makainya pakai ini tuh yang tombol-tombol. Enggak tahu masih banyak yang relate apa enggak tuh. Di time zone juga atau udah dingdong jarang. kalau zaman dulu. Iya, udah kayak Ya satu-satunya ini ya 2XKO ya pilihan yang logis ya akhirnya jadinya. kita pilih 2XKO ya. Betul, jadi kita pilih 2XKO. Yang mana sih gamenya buat ini. emang bagus ya. Bagus sih. Cuman masih kurang karakter aja Iya, sebenarnya, betul. kekurangannya Ya, saat ini itu. Riot Games kan memang suka gitu pelan-pelan dia. Pelan-pelan, nanti dikeluarin Pelan-pelan pelan-pelan. hilang. Wah, itu wild trip, Semoga tidak ada wild trip berikutnya ya. 2XKO Kayaknya sih 2XKO punya potensi sih di pasar fighting game. Waktu kita diundang juga pas perilisannya di sini kan kita Iya, sempet pas launchingnya itu kita diundang dan kita sempat nyobain, itu Wah, seru sih bisa gameplaynya. jadi saingan bagus buat Tekken, Street Bener, Fighter. Tekken biar sih nggak bosan. terutama di Indonesia sih Tekken sih. Tekken buat yang 3D ini kan udah merajai banget. Nah, Ini sekarang buat yang 2XKO. 2D dan ininya balik lagi bisa jadi 2XKO Iya, sih. iya. Sambil nunggu yang nanti tuh Marvel apa tuh? Marvel Tokon. Marvel Iya, iya. Tokon itu juga Tokon. Itu kan rame menarik tuh. gitu, itu menarik. Saya nggak rilis tahun ini ya, kalau rilis tahun Sayangnya ini nggak. mungkin kita pilih itu. Kalau beneran bagus ya. Oke, Jadi previews. sementara 2XKO. Sekarang 2XKO. Previousnya Previewsnya apa tadi? Ganjal nih. ganjal nih. Ini Ini apa ini? Best RPG. RPG, role playing games. Jujur dari nama-namanya sudah cocok masuk GOTY semua. Dan yang menarik di sini ada 2 dari studio yang sama, yaitu Obsidian Entertainment. Oh iya, Ada Avowed sama The Outer Worlds sama The Outer Worlds 2. Ini sama-sama keren gamenya. Sama-sama keren. The Outer Obsidian Worlds itu dia dulu terkenal banget karena dia salah satu yang penerusnya ini Fallout. Dia bikin Fallout New Vegas. Gua Fallout pertama Vegas. kali suka tuh dari situ. Keren banget bisa ngebalikin lagi ini Fallout-nya ke Fallout 2. Oh Dari iya Fallout iya. 3 sejak dipegang Bethesda. Kan abis itu dipegang Bethesda jadi Fallout 3. Iya. Sama Obsidian dibikin Fallout New Vegas yang ngebalikin spirit Fallout 2 itu keren banget. Cuman Bethesda agak merusak berarti. Agak merusak sebenarnya. Kalau dibandingin sama Fallout 2 tuh berbeda jadinya. Iya. Tapi banyak yang suka juga. Nah, dia waktu itu rilis Outer Worlds cuman nggak terlalu ngehits walaupun mirip sebenarnya sama New Vegas gitu dari segi ini. Nah, dia ngeluarin Outer Worlds 2 yang jauh lebih bagus sebenarnya. Semua udah diperbaiki yang ininya. Dan Avowed juga. Tapi sayangnya dia bersaing Iya, lawannya berat di tahun ini. Monster Hunter Wilds sebenarnya cukup bagus tapi Iya. jujur nggak sebanding sama ini. Ini bahkan di bawahnya Outer Worlds atau Avowed. Kalau menurut gua ya, soalnya gua bukan penggemar Monster Hunter nih. Aku juga setuju. Monster Hunter World kayaknya mirip-mirip sama Inzoi. Hype awalnya gede tinggi, banget. Tapi udah gitu. Tapi habis itu kayak hilang. Cuma yang bagus Capcom bisa mempertahankan itu. Karena kalau Inzoi kan langsung kayak udahlah. Kalau Monster Hunter Wilds ketolong karena fanbase-nya emang udah ada. Emang udah gede. Emang fanbase Monster Hunter emang udah gede gitu. Walaupun ini nggak ya bisa dibilang relatif nggak lebih bagus lah dari yang sebelum-sebelumnya. Tetap ada yang lebih bagus kalau menurut gua ya di Monster Hunter yang sebelum-sebelumnya. Tapi yang suka mah suka-suka aja. Nah, tapi dibandingin sama 4 judul lainnya kalah jauh karena ada selain Avowed sama Outer Worlds ada 2 lagi nih yang Clair Obscur sama KCD 2. Kingdom Come Deliverance 2. Wah, ini juga. Ini berat. Ini 2 GOTY ada di sini nih. Gitu. Tapi kalau harus milih, kalau gua pilih Kingdom Come Deliverance 2. Ya, sama. Karena kita bahasnya RPG ya. Karena iya bener, secara role play, Kingdom Come Deliverance itu bener-bener bikin lu hidup di masa itu di zaman medieval. Yang tanpa sihir, tanpa adanya naga-nagaan atau gerakan yang flashy. Maksudnya kalau Clair Obscur memang role play tapi dia masih iri RPG pada umumnya. Ya. Yang mana ada gerakan-gerakan ya flashy moves lah bisa dibilang kayak gitu. Kalau
Kingdom Come Deliverance itu gerakannya benar-benar kembali ke masa lalu. iya, dan kita benar-benar semua aspeknya menjadi tuh, dia iya, gitu. menjadi seolah-olah hidup di zaman itu, Iya. zaman di Kingdom of Bohemia tahun 1500-an gitu, dengan Iya. segala rutinitas sehari-hari, battle-nya juga realistis banget, dan nggak banyak RPG yang melakukan itu. Berani, tapi yang berani, namanya berani bener, dia. yang berani, karena kalau apa ya, gamer-gamer zaman sekarang kan ya expect-nya kayak misal Elden Ring gitu kan, medieval juga, Iya. tapi kan ada fantasi-fantasinya Ada dari fantasinya. gerakan skillnya segala macam, movesetnya gitu. Kingdom Come Deliverance nggak pakai itu semua guys, dia bener-bener Roleplay. nawarin sesuatu yang beda ya. Di titik beratinnya di situ, di role playnya gitu. Iya, Makanya kalau buat best role playing game ya Obsession pilihnya Obsession Kingdom pilih Come Kingdom Come Deliverance Deliverance 2. 2. Oke, lanjut reviews. Walaupun tadi tipis ya sama Clair Obscur sebenarnya. Tipis. Clair Obscur juga keren. Clair Obscur terlalu keren sih. 12 nominasi. 12 nominasi. Best Action Adventure. Best Action Adventure. Ini juga termasuk yang paling seru nih. Ya. Karena jujur, 5-5-nya nawarin adventure yang keren banget, yang seru banget, full action semua. Tapi karena ada ini ya, ada kategori action. Jadi kita coba mengedepankan ke adventure. Titik adventure sama actionnya gitu. Dan dari 5 nama ini Kita pilih Indiana Jones and the Great Circle. Jujur secara action kemudian adventure-nya kita tahu Indiana Jones lah IP-nya. Ya, siapa yang nggak udah kenal Indiana Jones itu, gitu. Dan kita lihat juga secara action memecahkan teka-tekinya, itu kompleks banget, lebih kompleksnya itu juga lebih ke arah real gitu nggak sih? Kayak kita kalau misalnya di sana ya kita mungkin juga akan melakukan seperti itu. Mungkin kalau Yote kan dia ada power up segala macam. Ini poin yang mengapa kita pilihnya Indiana Jones dibandingin Ghost of Yote ataupun Death Stranding. Karena gini, kalau Ghost of Yote sama Death Stranding 2 itu kita masih ada grinding. Unsur kita masih bisa grindingnya, masih ada fokus di ini lain. Jadi nggak selalu fokusnya ada di adventure atau petualangannya. Sementara kalau Indiana Jones kan ya fokus di situ aja. Dengan di setiap bener real adventure dengan action-actionnya, jadi di setiap kondisi itu udah pasti lu bakal dihadapkan pada situasi challenging. Sementara kalau Ghost of Yote misalnya, kalau lu terlalu banyak grinding, lu bakal ada momen di mana lu overpower. Kayak misalnya kita udah sampai ke map 15 mana gitu, terus tapi kita balik lagi ke map 1 terlalu OP gitu di Indiana situ. Jones nggak begitu. Indiana Jones kayak gitu. Death Stranding juga mirip-mirip lah gitu. Maksudnya ada ininya, kalau kita balik lagi ke yang dulu-dulu ya jadinya nggak apa ya, kurang challenging. Adventure-nya kurang dapat gitu. Betul. Unsur adventure. Sementara kalau Indiana Jones kan ngikutin narasinya, ikutin ceritanya aja, ikutin plot gitu. Makanya kita pilihnya itu Indiana Jones. Walaupun kalau secara puzzle mungkin mirip lah sama Split Fiction, juga mirip, nggak bisa balik lagi ke ini. Nah, Hollow Knight tadi kelupaan, Hollow Knight juga mirip kan sama Ghost of Yote atau ini. Kita bisa bolak-balik kemana aja, jadi agak bisa grinding juga. Itu bedanya. Jadi kita makanya memilih yang berbeda ya. Yang berbeda. Objektifnya gitu ya. Objektifnya karena fokusnya di ini action sama adventure-nya. Mungkin pasti banyak nggak setuju, ini nggak main gamenya nih, nggak. Tapi kita ngelihatnya kan lebih secara luas ya. Apalagi kita juga baca bahasa Inggrisnya for the best action or adventure game. Nah, combining combat with traversal and puzzle solving. Secara keseluruhan, kalau puzzle solvingnya aja mungkin Split Fiction bisa jadi lebih bagus. Tapi kalau combatnya doang mungkin Ghost of Yote atau Hollow Knight bisa lebih masuk. Combatnya bisa lebih bagus itu gitu kan. Tapi kita lihat Reversal mah udah jelas, Death Stranding itu udah kayak delivery simulator. Enggak cuma itu, delivery simulator yang lebih lebih kompleks lah. Begitu kalau kita lihat semuanya. Keseluruhan ya kita lihat itu di Indiana Jones. Karena adventure-nya gitu yang dicari. Jadi di mana setiap momen itu selalu challenging gitu. Aneh ya, Tega, ada yang satu nominasi bagus semua, ada yang satu nominasi aneh, janggal. Janggal. Ya, kita mempertanyakan aja. Gak apa-apa lah. Oke. Previous lagi nih. Masih janggal. Ini lebih janggal. Kalau ini baru fokusnya benar-benar pure di action. Ini sebenarnya cukup banyak. Ada Battlefield 6, Doom the Dark Ages, Hades 2, Ninja Gaiden 4, sama Shinobi Art of Vengeance. Mungkin kita nggak mainin semua sih kalau yang ini, terus terang. Jujur. Tapi kalau Battlefield 6 masih ya kalau masih action, terjangkau. Cuma secara action Battlefield bukan yang gimana gitu sih. Seru combatnya juga combat jarak jauh kan kebanyakan. Ini kayaknya Hades 2 sih ya. Hades 2. Hades 2 sih.
Hades itu tuh dia isometric RPG, ya isometric ini sih roguelike gitu, jadinya kan actionnya juga cukup kerasa dan cukup unik. Walaupun sebenarnya dia udah rilisnya early access dari tahun lalu sih Hades 2 ini gitu. Sebenarnya agak curang ya Hades Agak 2 curang ini ya. Karena dia udah ngenalinya dari tahun lalu gitu, tapi Masih tiganya masuk ini di ini. tahun ini gitu. Tapi emang kayaknya secara action Hades 2 sih Hades tuh oke lah. punya alasan kenapa dia jadi Game of the Year tahun 2025. Ya, ya. Dan menurut kita alasannya ya karena actionnya sih. Actionnya oke, actionnya seru gitu, maksudnya keren ininya. Hades tuh punya ini keunikan dari actionnya ya. Betul. Kita lihatlah, maksudnya Ya. ini terus terang karena kita juga nggak terlalu mendalamin. Ya mungkin ada perbedaan dari ini penonton gitu dari kalian. Boleh langsung tulis di kolom komentar boleh tulis ya. kolom komentar. Tapi kalau kita prefer Hades 2, walaupun yang lain-lainnya terus terang mungkin mirip kayak Battlefield juga sebenarnya seru. Iya. Doom The Dark Doom, Age juga seru. Ninja Gaiden, Shinobi pasti kan Iya, Ninja Gaiden bawain- sebenarnya keren sih. Gue tadinya kalau nggak Hades tuh ya Ninja Gaiden 4, tapi ya, kayaknya Hades tuh sih. Hades tuh lah buat ini. Super Giant Games. Iya. Oke. Karena fokusnya di combat. Reviews Previous. dulu. Wah. Ini adalah kategori yang Jujur ini kategori yang tidak kita kuasain karena pertama kita tidak umum di tidak Indonesia. umum. VR AR itu masih belum umum di ini. Mungkin Belum. kebanyakan VR AR malah di mall-mall ya kayak Iya. pengalaman menjelajahi luar ada yang angkasa punya, kayak ada yang gitu. punya tapi nggak semua main. Kalau di luar negeri mungkin lebih umum ya. Terus Iya. terang gua aja nggak punya sih ini Jujur VR. kita AR. belum mencoba. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita masih main, Ya. main. Kalau ini Ada lima-limanya kita beberapa nggak pernah ini main. lima-limanya kita nggak ada Lima-limanya yang kita main. baru dengar. Jadi Jujur. mungkin buat kategori ini kita Kita bakal boleh skip. abstain. Kita Abstain. Siapapun yang menang atau kalau kalian ada yang main gamenya boleh ditaruh di kolom komentar Tapi tuh guys. Marvel pilihannya. Deadpool virtual reality kita kalau kebelah kebenaran kebelah. Bacok. Tapi ya memang kalau ngelihat dari apa gameplay atau video-video sih ya kayak gitu-gitu sih serunya kan. Gue suka ngeliatin kalau game AR itu ada yang main kayak medieval duel bunuh-bunuh orang, oh bisa ditusuk-tusuk sampai ini benar-benar lebih brutal, aneh-aneh aja. Iya, Tapi ya iya. mungkin kalau main Deadpool lebih seru kali ya. Tapi Iya, nggak tahu deh, karena kita nggak nyobain sama Nah ini sekali kita kalau kasih ini. ke penonton aja Ya, ya. kalau ini kita kasih ke kalian aja Siapa yang dari main, 5 guys. game ini yang terbaik? Yang terbaik, yang VR. Kok tadi Sonic Rumble? Oh, Belum, beda ya? itu Belum. previous kategori. Oke lanjut. Oke sip, langsung aja. Langsung kita lanjut ke Karena previous tadi kita guys. abstain. Nah mobile game. Mobile game terbaik. Ini sebenarnya banyak juga yang rame nih. Apalagi di luar. Kalau di luar sih kayaknya Persona 5, Wuthering Waves. Sorry, Wuthering Waves itu bukannya udah lama, udah tahun lalu ya? Wuthering Waves. Kenapa masuk tahun ini atau Nggak. mungkin karena update atau apa? Gak tahu tahu ya. ya. Kan masih ada kenapa ada Wuthering Waves. Ya. Setahu Tapi aku- yang pasti kalau tahun ini sih memang kita juga bakal milihnya Uma Musume. Memang baru ini tahun ini ya. Dan ini tuh gede banget di Indo. Apalagi Upstation sendiri juga kita emang collab sama UMPD-nya gitu kan. Sama Sarga. Sama Sarganya juga Kita buat jadi media pacuan kuda partner buat ininya. cosplayan. Iya. Cosplaynya yang di sini di Pakansari apa namanya lupa namanya. Di daerah sana di daerah Bogor, terus di Jogja juga Di Jogja juga kita ikut kita buat ikut meliput. itu dari di ini SEA Games. komunitas Uma Musume ya umpd.id guys. Iya. Itu yang kita kerjasama partneran, sama pacuan kudanya beneran itu keren. Sarga. Jadi kita Keren pilih banget. Uma Musume. Itu kayaknya. Dengan usaha-usaha dia ya, dengan game yang mungkin sebagian orang ngelihat kayak cosplay kayak gini kan masih ada orang yang melihat sebelah mata kan. Iya. Nah tapi dia berhasil membawa ini ke dunia nyata dan rame juga. Kalau Jadi ya, menurut gue jadi kekuatannya mungkin bukan dari apa ya gameplaynya sendiri gitu. Dia mungkin menawarkan kekuatan dari keunikan tema yang dibawa sama komunitasnya kuat Iya. gitu. Membangun komunitasnya juga Komunitasnya bagus kuat ya, banyak dirangkul. dimainkan. Jadi best mobile game ya mungkin buat mereka yang memainkan atau mereka yang demen ya ini bestnya sih. Best. Karena kelihatan fans-fans yang die hardnya gitu buat main Uma Musume ini bener-bener ini banget. Pas kudanya yang ini meninggal kan wow belasungkawanya iya, gede banget tuh. Gitu. Jadi memperkenalkan pacuan kuda lebih luas juga kan akhirnya. Pacuan kuda Indo kan tadinya maksudnya terbatas lah, ininya limited niche gitu, banget, niche banget. Niche-nya Tapi kuat sempet rame gitu Indonesian Derby, cuman gara-gara Uma Musume dirilis waktu itu. Amazing tiba-tiba kolom komennya dipenuhin sama amazing gitu. Itu sesuatu yang wah banget. Jadi ya kalau dari kita sih memilih Uma Musume karena itu sih guys. Bisa disebut yang the best buat di tahun ini agak jadinya. subjektif mungkin. Agak subjektif kalau yang ini terus terang jujur nih. Tapi ya nggak jelek juga, maksudnya gamenya juga emang layak sih gitu. Maksudnya bukan berarti gamenya nggak ini sama sekali jelek, nggak layak gitu. Gamenya juga punya kelebihan gitu kan, secara ini gameplay mereka menawarkan sesuatu yang
unik, beda Betul. dari game biasanya. Betul. Gitu. Itu juga yang membuat dunia cosplay tidak cuma cosplay doang lombanya sekarang ya, tapi Bener. cosrun. Cosrun ini Lari. sebuah konsep baru ya guys ya. Buat kalian mungkin yang mau tahu soal Uma Musume yang komunitas Uma Musume di Indonesia bisa ke UMPD. Langsung aja, Atau cek aja umpd.id. sarga.co karena mereka lagi sering kolaborasi nih. Gitu. Betul antara dua itulah. Oke, lanjut. Salah, Lanjut. previews. Apa Best debut indie game. ini ada satu fun fact ada menarik, fun fact tambahan. yaitu dari Megabong. Megabong ini ditarik dari nominasi karena Menarik diri dia. Jadi gini, dari developernya dia bikin suatu Twitter. Nah ini nih ditampilin, dia milih untuk menarik diri dari TGA karena dia tuh sebenarnya bukan orang baru, bukan debutnya dia lah bisa dibilang. Dia tuh udah pernah bikin game lain tapi di studio yang berbeda gitu. Jadi kalau dibilang debut game enggak juga gitu. Dan ini keren sih developernya, maksudnya dia mengakui dan Iya. dia berterima kasih gitu kan udah dikasih kesempatan ini, tapi dia bilang dia tidak layak gitu intinya karena dia udah pernah bikin game. Mendingan orang-orang lain yang memang baru debut hari itu juga. Betul gitu. Jadi berarti dia mulai Clay of Score harusnya nggak masuk dong. Tapi studionya studio baru. Tapi kan tadi gitu. juga dia bikinnya di studio lain. Dia karena gini, kalau Megabong mungkin bedanya adalah karena mungkin dia single developer atau satu orang doang gitu ininya. Ya, bisa John jadi, Megabong kalau nggak salah nama ininya. Kalau Clair Obscur kan studionya studio baru, walaupun isinya ada beberapa orang veteran, tapi secara overall kan sesuatu yang baru. Jadi ya masih masuk lah di best debut indie game gitu, Clair Obscur. Megabong karena orangnya sebenarnya orang lama, cuman ganti nama doang, ganti casing. Jadi dia bilang itu kayak kurang fair gitu kalau dia diikutin di situ. Okay. Ibarat kata gue udah pro nih sendirian, cuman gue biar bisa masuk kategori ini ganti nama gitu kan. Jadinya kayak curang gitu. Dan dia mengakui ya, keren juga. Dia mengakui karena dia nggak expect buat dinominasiin di sini gitu. Dan mungkin ya kan karena studionya beda, orang juga nggak tahu. Yang dia tahu kan studionya. Dia nggak ngomong juga orang nggak akan mempermasalahkan. Nggak mempermasalahkan. Oke, berarti ada 4 nominasi ya? Iya, ada 4 nominasi. Berarti nantinya ada Blueprints, Clair Obscur Expedition 33, Despelot, sama Dispatch. Despelote. Ya ini tapi ini sih susah sih terus terang, walaupun susah untuk tidak memilih itu. Susah untuk tidak memilih yang satu itu karena 3 game lain ini walaupun bagus ya tetaplah kelasnya di indie game. Berasa indinya berasa banget. Tetap Indinya indie banget. Indie banget. Kalau ini triple A-nya triple A banget. Triple A-nya keterlaluan, triple A banget. Ya. Jadi kalau ini buat tanpa no contest sih kita bakal pilih Clair Obscur, Expedition 33. Studio baru, studio ya oke orangnya lama tapi studionya debutan dan dia langsung membuat judul game pertama juga gitu kan. Tapi langsung keren banget, langsung kualitasnya setara triple A, ngasih inovasi baru banyak banget. Jadi ya ini sih tidak seperti indie game ya. Enggak kelihatan kayak indie game atau studio baru sih terus terang. Tapi justru itu jadi nilai plus kan. Jadi indie tapi nggak kelihatan indie, ya orang lihatnya juga keren tuh. Bener, makanya. Budget dari mana tuh? Makanya. Langsung dipertanyakan. Oke, langsung lanjut. Lanjut. Balik. Mundur. Lawan katanya lanjut, balik ya. Apa? Independent. Best independent game. Oke. Tadi game kita pilih paling apa independen ini apa ya? Technical achievement di luar traditional publisher system. Kalau yang ini mungkin Hollow Knight Silksong sih. Oh iya tadi Hollow Knight Silksong. Ini Hollow Knight Silksong karena di luar publisher system biasa. Ini Hollow Knight sendiri juga sebenarnya itu kan tim Cherry juga bukan studio gede yang orangnya banyak. Dia tuh butuh waktu lama sampai bisa ngerilis Hollow Knight ini gitu. Dari Hollow Knight pertama ya? Dari yang Hollow Knight pertama gitu. Tapi ini highly anticipated banget. Waktu pas rilis aja sampai bikin rekor kan di Steam gitu kan. Jadi kayaknya kita pilih Hollow Knight Silksong sih. Outstanding creative dan technical achievement. Benar-benar di luar traditional publisher system gitu. Jadi dia achievement banget di situ si dia Hollow main Knight side Silksong scrolling dan ditunggu orang-orang sih itu sebuah pencapaian. Kebanggaan ya Bener. kalau saya jadi ini ya. Ya, karena terus terang dari sisi grafik ya kalau bersaing sama Clair Obscur susah. Ya, susah. Gitu karena dia kan. juga mainnya 2D kan. 2D juga, platformer, 2D, banyak keterbatasan tapi dia tetap bisa mencetak rekor, tetap diminatin banyak orang-orang, tetap jadi fenomena waktu rilis. Jadi kita pilih di sini Hollow Knight Silksong. Mantap. Oke. Balik. Previous. Lawannya lanjut, balik ya. Balik.
Best community support. Jadi ini game, mungkin kalau kalian lihat kok game-game lama, karena ini game yang masih dapat update, masih disupport terus, karena komunitasnya terus-terusan berjalan dan terus-terusan menghidupkan game ini nih. Ini ada 5 judul dari Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2, sama No Man's Sky. Dan kita pilihnya No Man's Sky tadi ya? Ini kita No Man's Sky sih rasanya, karena community-nya tetap solid. Walaupun ini terus terang, kalau dari preference gua ada 2 di sini, Helldivers 2 sama No Man's Sky. Helldivers yang ceritanya ini ya? Oh, Helldivers yang sempat cetak rekor itu. Salah satu community yang kuat karena bisa mengalahkan developer mengalahkan developernya pusing. 24 jam diserang, saling menjaga, lebih dari 20 negara. Iya loh. Itu dia bertahan selama satu event, maksudnya 24 jam benar-benar selama 24 jam selama seminggu gitu, 24/7 ada aja yang main. Oh ya, Helldivers itu gamenya jadi kita main untuk melindungi satu kawasan ya dari serangan-serangan waktu yang event itu. Jadi intinya waktu event itu di tengah tahun ini ada event di mana bumi, kan itu ceritanya mirroring dari bumi lah. Nama-nama kota-kotanya tuh niru-niru dari Nubia, ada New Providence, ada City by the Sea gitu-gitu. Itu tuh diserang sama alien ceritanya dan itu tuh udah diprogram supaya pasti kalah karena serangannya semasif itu. Tapi karena ada player-player dari Cina yang keras kepala gitu, mereka memperjuangkan harga diri bangsa Cina nih kalau sampai dikuasain alien. Jadi mereka defend mati-matian kotanya itu dan cukup berhasil sampai akhirnya player internasional semuanya bersatu padu biar daerah itu nggak kekuasain sampai 100% gitu. Jadi bertahan. Pas paginya di Cina sama Eropa kan beda 12 jam kayak player gitu Cina main dari siang, pas mereka player Cina tidur, player internasional yang main defend gitu. Jadi ganti-gantian sampai event selesai, sampai developernya kalah. Itu gokil. Sampai developernya ngakuin dan akhirnya ya udah dikasih mereka menang. Padahal harusnya emang udah di set. Nggak mungkin. Itu emang udah di set, harusnya semua kalah. Jadi di next event baru dikeluarin kalau mereka bakal ngerebut balik gitu, yang udah ada area yang udah kalah. Tapi karena ini sekarang keras kepala nggak mau ngalah, akhirnya ya udah developernya yang ngalah, dikasih udah menang deh. itu Helldivers 2 keren. Helldivers 2 di situ keren banget. Tapi kalau community support kita lihatnya No Man's Sky ngasih update-nya sangat-sangat wow juga sih, maksudnya untuk game tahun 2015 sampai sekarang tuh No Man's Sky masih terus-terusan dapat support yang ini dan masih banyak yang main, benar. Bagus terus gitu. Tiap ininya nggak ada, karena kan cuma belinya sekali dulu doang gitu. Kita nggak perlu beli DLC lagi dan lain-lain, tapi terus-terusan dikasih support terus gitu. Kayak gitu. Wah, itu keren sih. Makanya kita sih kalau antara Helldivers tuh sama No Man's Sky, tapi kayaknya final vote kita buat No Man's Sky sih. No Man's Sky. Gitu. Fortnite juga bagus ya. Fortnite juga sebenarnya bagus sih. Dia collab-nya keren-keren. Tapi Fortnite menurutku kebanyakan update-nya juga collab sih. Tapi dan gak populer di sini sih. Ya tapi memang 3 game itu tadi gak ada yang populer di sini sejujurnya. Oke, balik ke yang sebelumnya. Best ongoing. Nah, ini juga nih. Ini mirip tadi. Bedanya cuma ada Marvel Rivals doang di sini. Yang nuker apa tadi? Absalom. Apa tadi? Ya udah nantilah. Pokoknya itulah. Marvel Rivals sebenarnya bagus juga sih buat ongoing, karena buat game baru ini langsung waktu itu sempat cetak rekor concurrent player, tapi udah menurun jauh sekarang. Terutama di Indonesia. Tapi di luar negeri masih rame teman-teman. Jadi kalau kalian lihat Marvel Rivals masih sering dapat update karena di luar rame. Jadi ingat teman-teman, tidak rame di Indonesia bukan berarti tidak rame di luar. Betul. Kita bukan center of universe. Jangan merasa superior. Ya, kita adalah bangsa yang besar. Tapi kita pilih apa nih sebagai bangsa yang besar? Sebagai bangsa yang besar kita pilih buat best ongoing. Sebagai bangsa yang besar. Helldivers ongoing. Ini agak bingung sih. Ini agak bingung terus terang. No Man's Sky juga bagus karena dia tetap ongoing terus sampai sekarang gitu, dengan DLC yang semakin unik, semakin ini kalau gue boleh cerita, No Man's Sky di ini yang paling baru tuh yang bikin seru adalah tadinya kan emang lebih didesainnya buat main single player. Maksudnya kita bisa ketemu orang lain, tapi mostly kita sendirian karena kapal-kapalnya tuh individu gitu. Kapalnya cuma buat satu orang kru doang. Nah, di episode terbaru itu tuh mereka ngeluarin kapal baru kelasnya namanya Corvette. Itu sistemnya jadi lu bisa bikin kapal bareng-bareng, bisa dikendarain bareng-bareng sama temen-temen. Gitu. Jadi lu bisa bikin kapal yang
ukurannya nggak harus selalu gede. Kadang-kadang kalau lu partsnya cuma satu yang kecil doang bisa juga. Tapi yang pasti kapalnya bisa dikendarin rame-rame. Mungkin kalau yang familiar mirip Sea of Thieves, jadinya. Lu ngendarain satu kapal rame-rame udah mengarungi lautan. Tapi kalau ini bedanya lu mengarungi antariksa gitu. Jadi kayaknya ongoing gue kasih lagi ke No Man's Sky. Kita juga lihat dari tahun pertama pembuatan. Iya, soalnya dari 2015. Konsisten, keren. Konsisten. Kita milih konsisten. Dari yang awalnya tuh gue ingat banget No Man's Sky itu waktu awal dihujat banyak orang. Karena nggak sesuai apa yang dijanjiin, banyak bug dan lain-lain. Tapi sepanjang perjalanannya terus-terusan, makanya tadi community supportnya bagus gitu kan. Mereka dikasih support, dikasih DLC, bukan DLC karena nggak bayar lagi. Expansion update mungkin lebih tepat update sih, karena nggak bayar lagi apa-apa. Kita cuma perlu beli base gamenya udah, sampai sekarang dapat terus update-nya. Season baru gitu. Benar-benar ngedengerin community dan ongoing terus sampai sekarang. Dan makin kesini itu gue ingat banget awal itu tuh overwhelmingly negatif di Steam reviewnya. Tapi sekarang bisa overwhelmingly positif kalau nggak salah. Aneh. Bisa dicek. Makanya itu sebuah sesuatu yang cukup janggal gitu. Kalau Helldivers kan dari awal emang udah positif. Iya, itu kalau kata orang bayar. Iya, jadi bisa dibilang itu redemption arc. Kalau No Man's Arc. Kalau No Man's Sky itu benar-benar redemption arc dari yang dimusuhin sama para gamer sampai dicintain sama para playernya. Jadi menurut gua layak menang di dua kategori tadi sih, di best community support sama best ongoing, karena sampai sekarang masih bagus. Very positif. Ya kan very positif dari negatif loh, dari yang semuanya overwhelming negatif. Kalau nggak salah dulu overwhelmingly negatif. Persennya 90%. Betul. Gila. Karena dulu banyak bug gitu waktu pas rilis tuh bener-bener buggy banget. Terus pokoknya banyak kekurangannya. Kan dijanjiinnya soalnya itu bisa ngejelajah antariksa segala macam, dulu masih kosong, tapi itu dikasih update lama-lama dunianya makin penuh, makin itu adalah contoh developer yang menepati janji. Benar-benar menepati janji. Walaupun mungkin di awal bertahap gitu ya. Semoga semua orang yang berjanji juga meniru No Man's Sky. Semoga seperti itu gitu ya. Kita tidak menyebut siapa ya. Kita tidak menyebut siapa, pokoknya kalau berjanji itu emang harus ditepati guys. Walaupun intinya bertahap, begitu. Walaupun bertahap, nggak harus dari awal langsung langsung harus yang janji yang harus ditepatin juga. Kalau emang ada salah ya nggak apa-apa, tapi diperbaiki mendengarkan gitu kan. Apa kata yang memainkan gitu, yang dijanjikan gitu. Orang-orang yang diberi janjinya juga betul. Jadi seneng kan. Jadi seneng. Ini kita ngomongin game kan. Game ini masih No Man's Sky konteksnya ya guys ya. Jangan yang lain-lain. Mas gak usah senyum-senyum Mas. Intel dari mana kamu Mas? Oke, kita balik. Kita balik ke halaman sebelumnya. Games for Impact. Nah, ini agak susah ya sebenarnya, karena ini tuh harus ada yang social meaning atau message-nya ya. Message-nya dan kita menemukan satu game yang ya cukup inilah. Jadi dari ini gamenya pasti nggak familiar juga buat kebanyakan orang, dari Consumi, Despelote, Lost Records, South of Midnight, Wonderstop. Tapi setelah kita mencoba melihat-lihat, ada satu judul yang juga kita pilih. Masuk ke ini, kita kayaknya pilih Despelote. Karena Brazilnya dapet Latin Amerika sih tepatnya, mereka Latin Amerika. Jadi intinya gini, kalau game Despelote ini diambil dari POV seorang anak yang tumbuh di Amerika Latin, lingkungan Amerika Latin gitu. Kayaknya Amerika Latin ya. Soalnya dari gaya-gaya ininya Amerika Latin. Kita tadi sebut Brasil karena dia sering main bola. Dia sering main gitu. bola, ngambil bola anak-anak kayak gitu. Anak-anak, petualangan dimarahin anak-anak sama bapak-bapak gitu. Bener. Itu sangat-sangat sosial, sangat-sangat kita sekali ya. Berarti di Indonesia mungkin juga kayak gitu kan. Mirip-mirip juga kan sebenarnya. Kita jadi bisa menyelami kultur Amerika negara itu gitu. Amerika Latin itu entah gue lupa di ininya Brazil atau apa kali ya. Brazil ya kayaknya ya. Intinya kultur negara itu jadi ditampilkan dengan sangat baik. Ya. Iya. Karena ininya main bola terus. Jadi kita pilih Despelote. Lucu juga sih ininya dan grafiknya. Grafiknya juga unik. Nggak kayak ini kebanyakan gitu, maksudnya dia melawan hukum ini. Kalau game lain kan ya grafiknya real atau triple A atau apa, ini lebih ke kayak gambar. Bener-bener POV. Nanti kalian cek aja deh trailernya di itu banyak banget. Ada juga gameplay juga. Mungkin kalian baru paham apa yang kita kata-katain tadi. Atau nanti bisa sama Mas tadi. Editor ditambahin di sini. Editor jeblos. Oke, kita balik ke halaman sebelumnya.
Innovation in accessibility. Nah, dari Ya, game-gamenya ada Assassin's Creed, ya, ini yang Shadow. game yang memberikan fitur teknologi yang bisa di-enjoy sama wider audience. Ada Atomfall itu Atomfall, game survival, Doom, post-apocalyptic kita tahu lah. Terus South of Midnight tadi masuk South juga of Midnight tuh tadi di juga yang ini. masuk ke ini. Walaupun culture. terus terang jujurnya gue demen sih South of Midnight kalau dari gambarnya doang karena gue nggak main sih. Tapi gue ngeliat gambarnya doang sih keren South of Midnight. Tapi kalau ngomong aksesibilitas Dan kayaknya kita even bakal wider pilih satu audience judul. kita ambil yang semua orang Bisa terutama di mainkan, Indonesia, bisa paham. akses, yaitu EA EAFC. FC 26. Ini game yang Bisa diakses sama orang. Grafik juga ya memang bagus sih. Maksudnya teknologinya juga butuh tahun ini yang paling tahun ini layak update masuk juga. TGA juga. Bener. Jadi ya kayaknya EAFC sih kayaknya Iya buat sih. kita. Kita main ya, kita dapat ki apa namanya? CD key. Kita dapat CD-nya. Kita dapat CD-nya, jadi kita nyobain. Bayar 1 juta buat Nyobain beli early. game tahun lalu. Kita dapat bro. Kita nggak bayar. Sombong. Ayo Jangan apa gitu, boleh jangan gitu. kan arsisme. Jangan gitu, Jadi jangan kita gitu. pilih EFC. 26 Oke, sebelumnya ini best performance untuk voice acting atau motion capture atau performance capture ya. Kemarin tadi pas kita ngomongin kita ada 2 pandangan ya. Iya. Karena saya tadi memilih Konatsu Kato Dari Silent Hill F. Karena dia waktu main gamenya dia beneran takut. Kan ada dia, kalau nggak salah dia, dia main gamenya di streamingin terus Iya. lucu saja gitu dia menggunakan dirinya sendiri. Bener-bener takut ya ininya ya. Iya. Tapi ya pada akhirnya saya setuju di sana ada Daredevil. Ada Daredevil juga, tapi ini bukan cuma karena Daredevilnya Iya, sih sebenarnya. bukan dong. Karena Clair Obscur itu gamenya tuh sebagus itu dari segi voice acting, emotion ininya segala macam Dan gitu. itu Jadi dibuktikan ada 3 nih, orang dari Clair Obscur di betul. nominasi ini kan. Sampai masuk 3 di dalam Ben Starr, nominasi Charlie Best Performance. Cox, dan juga Jennifer English. Ya. Pasti Dan dia dari orang Inggris. tiga-tiganya ya kita pilih Charlie Cox. Sejujurnya yang manapun dari yang 3 Clair Obscur ini sebenarnya layak kalau menurut kita. Tapi kita pilih Charlie Cox karena dia adalah Daredevil. Agak subjektif Agak ya. subjektif kalau yang itu terus terang. Tapi yang manapun pokoknya kita bakal pilih yang pilih yang Clair Clair Obscur gitu. Itu Jennifer English lucu ya. Jennifer English juga sama. Apa? Clair Obscur Indri juga. Pekalongan. Jennifer Kediri. Kita pilih Charlie Cox. Ya, Charlie Clair Cox. Obscur Clair Expedition Obscur. 33 untuk Best Performance. Oke, Kategori backnya ini masih Audio belum design masuk nih ya ini karena ada juga. banyak nih 29 kategori. Ini best audio design. Nah, ini juga sama no debat sih harusnya. Karena walaupun yang lain juga bagus. Battlefield 6 itu bagus banget ininya buat suasana perangnya bener-bener kerasa. Perang banget. Perangnya perangnya perang banget. Ledakannya ledakan banget. Ledakan banget. Tembakannya tembakan banget. Ini udah kayak reviewer makanan anjir. Ghost of Yote juga ya, Jepangnya banget. Jepang banget. Silent Hill hantunya hantu banget. Iya. Hantunya nggak diini-iniin dulu ya. Gak diinin. Tapi enggak. Obrolan macam apa ini? Iya, review Kita macam pilih apa Clair ini? Obscur. Kita pilih Clair Obscur. Karena harusnya dari yang tadi udah membuktikan sih, maksudnya 3 orang yang masuk dari kategori voice acting, ya itu emang karena sebagus itu audionya. Betul. Walaupun yang lain juga nggak kalah sih, maksudnya Ghost of Yote ya itu tadi kerasa banget suasana Jepangnya dari musik-musiknya, ambience-nya gitu kan. Bener-bener ngegambarin suasana Jepang. Battlefield juga sama suasana perangnya dapet banget. Death Stranding matinya dapet banget. Enggak. Bukan gitu dong. Kurir banget. Death Stranding 2 keren sih. Secara keseluruhan tuh Death Stranding 2 keren gitu dari sound yang ditampilin, sound effect segala macamnya. Tapi ya itu. Clair Obscur tetap tidak seperti game indie. Tidak seperti game indie. Satu tingkat di atas yang lain-lain sih. Tapi ngomongin soal audio nih kok. Fifine. Ngomongin soal audio, kita iya. punya satu mic terbaik sih kalau buat kalian-kalian yang mau streaming atau mau jadi streamer atau buat main game aja juga bisa nih, yaitu Fifine AM8. Ini tuh mic yang menggunakan dual connection. Hybrid connection, sorry. Jadi ada XLR dan juga Type C. Betul. Jadi kualitasnya kalian bisa atur, terutama kalau pakai XLR ya. Kita bisa atur pakai mixer gitu kan. Mixernya juga ada nih dari Fifine juga. Fifine. Sini dong. Halo. Nah, ini jadi dari XLR bisa diatur di sini dan kita bisa nge-boost
performa dari Viva AM8 ini ke maksimal. Jadi Betul buat kalian sekali. lagi cari audio, jangan lupa tengok toko online-nya dari Vivine. Dan bisa dicek langsung di keranjang merah guys, buat Betul. kalian yang tertarik sama Viva AM8 ini. Yo, Gitu. kita nanti akan taruh mixer, mic dan juga armnya juga ini. Ada armnya juga nih, bisa Kalau bisa website, geser-geser. kalau kita juga ada webcam tapi lagi dipakai sama editor di sana. Saya bongkar. Pokoknya jangan lupa kalau cari audio cari Vivine. Next. Gimana kalau tadi audio design kita suruh orang Vivine yang menilai saja? Karena mereka kan ahli membuat audio. Bukan, ahli membuat Ahli di bidang produk-produk audio. Bener, Iya. untuk produk audio mereka udah ahlinya lah. Iya. Harusnya Buat ya admin kita Vivine serahkan. nanti kalian tulis di Boleh. kolom komentar kalian pilih game yang mana. Oke, Boleh. lanjut. Balik. Balik best Score score, and and music. music. Waduh, ini juga ya sama sih. Tapi enggak. Tapi Kalau ini ada tadi satu kita yang ada beda. satu yang Ada bikin satu yang beda. kita mendengarkan musiknya terpisah dari gamenya, yaitu Hollow Knight Silk Hollow Song Knight dari Silk Song. Christopher Larkin. Betul. Kalau yang tadi kan audio secara keseluruhan, jadi nggak cuma musik tapi suasana, Tapi ini ambience. score and music, soal pemilihan musik, Pemilihan musik, kemudian pemilihan soal lagu. tempatnya, Hollow Knight Silk Song, wah, Tanpa kita mainkan gamenya, musiknya kita itu juga biarin udah luar idle, biasa. nggak apa-apa gitu, Iya. kayak kita dengerin aja musiknya gitu. Itu Iya. bisa bikin tidur. Betul, betul, Saya betul, main betul. Hollow Knight Silk Song waktu itu kita pas dipinjemin ROG Ally. Dari Xbox Asus Live ya. itu main ngantuk. Musiknya sangat-sangat memanjakan telinga. Saking saya ngantuk. Bener. Ini bisa disetel lagi malah di Betul, Spotify nih kayaknya. Betul. Christopher Larkin, wah gokil. Jadi Gokil kita sih. pilih Hollow Knight Silk Hollow Song Knight untuk Silk Song. kategori ini. Dan setahu gua memang banyak yang anticipate game ini juga emang karena Lagunya. udah tahu bakal bagus gitu. Betul. Jadi udah di expect dari awal. Jadi nggak salah sih kalau kita, Kita pilih pilih Hollow Hollow Knight Knight Silk Song. Silk Song. Nextnya untuk kategori Best Art Direction nih. Jadi ini untuk Aku lupa lagi kita pilih yang mana tadi. Yang waduh. Jepangnya Jepang banget bukan sih? Iya benar. Ini buat artistic design sama animasi ya secara keseluruhan ya. Ini sebenarnya Hollow Knight Silk Song artnya sih gue demen. Hades 2 juga artnya nggak kalah keren sama Clair Obscur. Wah. Enggak, kalau menurutku enggak sih kalau Sebenarnya artnya lumayan keren loh, Iya. lumayan unik gitu. Iya sih, tapi maksudnya untuk yang paling atas kayaknya belum. Enggak, belum. Death Stranding, Kalau kita Death Stranding atau Ghost of Yote kalau nggak salah tadi. Ghost of Yote, Ghost of Yote ya kita masih, karena Jepangnya kalau Jepang ini banget. Jepangnya Jepang banget. Jadi secara keseluruhan karena ini Iya. nggak cuma artistic design tapi animasi atau ini juga Iya, kita art banget. artnya Itu aja terus. Tidak ada alasan yang benar bagaimana. artistik dan animasinya tuh Iya. real. Kalian inget yang viral yang pas viral. nyalain api unggun, terus muter-muter ikan, terus niupnya di Ya. joysticknya, DualShock-nya PS5. Nah, Betul. itu yang membuat kita wah, Milih ini Ghost game of Yote. Nggak cuma itu, gokil sih. adegan masukin pedang Adegan juga. masukin pedang itu juga Nggak kayak dimana- game lain yang biasanya cuma kayak masuk nempel gitu tiba-tiba ya. masuk. Ini beneran real soalnya. Real. Kalau lu bayangin pedang segede gitu ditaruh di punggung, ngeluarinnya tuh nggak segampang itu guys. Pasti nyangkut di sarung atau minimal ini. Dia megangin sarungnya. Tidak semudah terus Zoro dua kalau kali ngeluarin ini pedang ya. dikeluarin dulu sedikit, tangkap ininya, keluarin lagi. Iya. Itu real banget. Real. Dan mereka mikirin sampai sedetil itu Sedetail berarti itu. animasinya tuh bagus gitu. Apalagi kalau dibandingin Animatornya sama keren banget. Assassin's Creed Shadow ya. Yang tiba-tiba kayak masuk ke dalam Tiba-tiba sarung masuk. begitu aja gitu. Padahal sarungnya di mana, Oh iya, pedangnya kemana. Animasi masukin pedangnya juga Bener-bener mirip-mirip real. samurai real gitu. Betul. Jadi ada bener-bener ngepasin gitu, nggak yang bener shot gitu kayak Zoro gitu, nggak aneh. Ini tuh bener-bener kayak dipasin, Bener. diiniin, Kalau- pasti keluarin juga. Kalau Wah, rata-rata game lain asal nggak kelihatan clippingnya aja udah cukup gitu biasanya, jadi langsung tek gitu aja main detailnya set luar gitu. biasa sih Yote. Makanya sih. Yote detailnya dari sisi animasi luar biasa. Nah dari artistic design juga ya suasana Jepang benar-benar tergambar dengan sempurna gitu. Indah sekali. Indahnya keindahan alam Jepang. Membuat bos saya ingin ke Jepang besok. Nggak gitu dong, nggak gitu dong. Nggak gara-gara Ghost of Yote juga sih. Tapi Tapi ada loh yang pengen, bener-bener pas habis main Ghost of Yote dia bener-bener nyari ngunjungin lokasi-lokasinya Ghost of lokasi-lokasinya Yote gitu. Saking emang seindah itu. saking realnya gitu loh. Ya, Makanya ya, kita ya. pilih Ghost of Yote. Tuh. The best. Walaupun yang lain-lain nggak kalah keren ya. Ini sekali lagi ini memang salah satu kategori yang menurut gua sulit buat dipilih sebenarnya. Cuman kalau preferensi dari kita ya Ghost of Yote Ghost of karena Yote. itu tadi alasannya. Oke, previous. guys, previous. Dikit lagi nih kalau nggak salah. Tinggal dikit lagi harusnya ini best naratif. Nah, kalau naratif ini tentang storytelling sama ininya sih guys. Narasinya yang jadi kekuatan utama. Nah, di sini sebenarnya ini judul-judulnya kayak tadi lagi sebenarnya ini judul-judul yang wah juga. Tapi
ada satu game yang kalau menurut gue ini lebih layak daripada judul-judul lainnya buat dapetin best naratif. Apa tuh? Kingdom Come Deliverance 2. Karena itu tadi seperti yang kita udah jelasin sebelumnya, kekuatan utama dari game ini memang di narasinya juga gitu, salah satunya naratifnya, selain karena itu yang bisa bikin lu jadi seolah-olah hidup di dunia itu. Bener-bener ceritanya tuh membuat bener-bener kita jadi menjiwai karena ceritanya sepowerful itu. Dan bisa dibilang ini Kingdom Come Deliverance 1 itu kan sebenarnya gamenya unpolished ya bisa dibilang, karena masih banyak bug, masih banyak kekurangannya, dihujat sana sini, tapi tetap bagus. Jadi itu semacam jadi kayak float gem bisa dibilang gitu. Tapi kalau yang kedua itu merupakan kelanjutan dari yang pertama secara storyline. Jadi storyline-nya itu benar-benar nyambung dan pelengkap yang baik dan disempurnakan yang pertama. Termasuk soal gameplay dan segala macam. Dan naratifnya kita bahas lagi naratif ya. Dari jadi secara narasinya peningkatan yang luar biasa. Luar biasa gitu. Jadi apa ya, kalau yang dulu tuh endingnya ngegantung atau kayak kerasa kurang komplit, ini komplit aja gitu. Jadi lebih sempurna gitu secara cerita. Ya itu namanya kekuatan narasi ya, kekuatan narasi. Jadi makanya kita pilih Kingdom Come Deliverance 2 dibandingkan judul-judul lainnya. Ya. Oke, kita lanjut kategori. Ini udah mulai mendekati GOTY. Udah mendekati GOTY-nya nih. Udah makin ketahuan. God of the Year. God of the Year ngeri dong. Kita milih dewa. Best Game Direction. Ini sutradara berarti. Iya, jadi buat visi dan inovasi terbaik. Wah, ini tadi yang mana ini lupa. Ini susah nih karena ini pilihannya kalau Game of the Year semua. Iya, karena gini, Death Stranding 2 itu tuh dari visinya Hideo Kojima udah tidak bisa dipungkiri lagi lah gitu. Dia salah satu visioner terbaik di dunia gaming gitu kan. Dan ini ya salah satu mahakaryanya dia bisa dibilang gitu. Kita bisa aja pilih Death Stranding tuh sih sebenarnya di bagian sini ya. Cuman masih ada beberapa judul lain. Clair Obscur juga sebenarnya wah banget sih. Dari secara dia inovasi banget. Dari khususnya buat ini turn based sistemnya itu termasuk yang paling inovatif di dunia gaming karena udah lama sih nggak ada RPG yang turn based dan sebagus ini. Bahkan beda dengan game turn based RPG lainnya. Kan biasa turn based itu identiknya biasa JRPG yang pakai sistem gini. Kalau buat Western RPG lebih jarang yang bikin RPG turn based, udah cukup lama ditinggalkan dan kalaupun ada masih sistem yang lama yang sistem itu lagi gitu kan. Ya udah gantian nyerang doang aja. Bener, gitu kan. Kayak misal Dragon Age gitu dulu kan turn based gitu, terus awalnya Fallout yang lama. Tapi kalau ini jadi baru kayak gimana ya ngejelasinnya, mungkin kayak real time tapi turn based gitu. Karena banyak hal yang berlangsung secara real time juga. Ada dodge-nya, ada parry dan segala macam gitu. Itu kan mekanik yang biasa ditemuin di game-game yang RPG real time bukan turn based. Jadi gitu. Kayak dia gabungin dua genre sebenarnya. Iya, bisa dibilang jadi inovatif sih. Turn based system dia cukup inovatif. Di sisi lain selain Clair Obscur ada juga Split Fiction. Ini sih kreatifnya nggak ketulungan sebenarnya. Apalagi dia bawa yang harus swipe HP. Yang paling menegangkan kan yang adegan yang naik motor berdua itu kan. Yang menyelamatkan diri yang harus ngelewatin banyak banget apa ya itu ya. Ini keamanan. Yang kamera yang harus mencet tombol kayak gitu segala. Itu kan wah itu sih menurutku sih itu kreatif sih. Dan secara vision emang bener-bener relate sama ini kita kan sama kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi inovatif sih bisa dibilang kan seperti itu, inovasinya cukup keren lah bisa dibilang. Makanya. Dan ini menurut kita juga ini peningkatan yang luar biasa besar kalau dibandingin sama It Takes Two dari ini ya studio yang sama dari publisher. Mekaniknya mungkin ada beberapa yang mirip atau secara konsep mungkin sama harus main berdua. Betul. Tapi ini peningkatan secara inovasi dan desainnya juga memanjakan mata. Kemudian Kayaknya kita pilih ini kayaknya. Kayaknya sih ya kalau buat Upstation kita bakal pilih Split Fiction untuk Game Direction ya. Secara keseluruhan ini paling oke. Paling mantep lah gitu bisa dibilang. Dari inovasinya banyak banget soalnya mekaniknya banyak banget yang berbeda-beda gitu. Maksudnya kalau Clair Obscur itunya memang inovatif banget.
Tapi kan ya satu game macam doang. Satu macam gameplay. Kalau ini berbagai macam gameplay, berbagai macam genre jadi Iya, satu. Jadi betul. bisa dibilang ya kalau soal inovasi Kita Split Fiction sih. salutnya sama Split Fiction. Jadi Betul. kita belinya Split Fiction. Split Fiction. Oke. Terakhir Nih kalau nggak salah nih. ini dia. Ini yang paling kita tunggu-tunggu dari tadi, guys, Yang yaitu paling- buat kategori Game of the Year. Wah. Udah ada 6 judul. Kok nggak ada Split Fiction? Mulai Bang? dari yang ini dari yang emang udah sepantasnya ada di sini sama beberapa yang kok jadi ada di sini ya Ini gitu. fun fact ya teman-teman ya. Ini nggak tahu salah satu pernyataan dari bagian dari TGA 2025-nya. Split Fiction itu nggak dipilih ke dalam Game of the Year karena dia sebenarnya punya mekanik sama gameplay yang mirip-mirip sama It Takes Two. Itu yang bikin dia karena dianggapnya sama, dianggapnya mirip gitu, jadinya secara mekanik. kayaknya nggak ada yang baru. Padahal ya Padahal kalau nggak misalnya main juga. gamenya ya sebeda itu sebenarnya. Beda. Lebih ke arah It Takes Two yang lebih advance lagi, yang lebih modern lagi gitu. Penyempurnaan dari It Takes Two ya. Iya, makanya banyak yang mempertanyakan kenapa nggak masuk di sini gitu. Kalau masalah mempertanyakan, justru sebenarnya yang harus dipertanyakan adalah ini keberadaan Donkey Kong Bonanza di sini. Mungkin ada fans Nintendo yang bisa memberikan pembelaan karena kita sendiri berusaha objektif ya. Iya. Kita berusaha untuk melihat kenapa game ini bisa ada di jajaran Game of the Year. Karena ingin menjilat Nintendo sepertinya. Nggak. Tapi jujur kita nggak menemukan ya. Gamenya bagus, terus terang, jujur. Gamenya bagus, Gamenya ya. bagus. Tapi untuk masuk ke Game of the Year, Sepertinya enggak. menurut kita enggak, belum ada hal yang sespesial itu. Betul, Karena betul. Donkey Kong sendiri juga di TGA ini dia cuma dua Dua kategori, yang tadi yang Family Game Family sama Game ini. sama langsung Game of the Game Year. of the Year gitu. Jadi inget Astro Boy. Ya nggak tahu ya, maksudnya apa, mungkin mereka mau mencoba ngambil dari sisi segala umur Ya. mungkin, karena game-game lainnya harus dinikmati oleh umur yang lebih dewasa. Kalau ini Mungkin. anak-anak bisa mungkin, tapi balik lagi kalau Game of the Year dari tahun ke harus tahun the ya best harus of the best of the best. Tapi emang kalau menurut dilihat kita. dari tahun lalu sih emang sudah janggal. Ya. Sudah berapa kali kita ngomong janggal di video ini. Apa yang terjadi, apakah emang Ingat ada lagi di IG-nya Outstation kita kan ngupload ini kan nominasi, terus ada yang komen ada yang menang Donkey Kong Bonanza karena family kayak tahun lalu. Itu kayak sudah ada tahun yang lalu ya. memprediksi Ken Bunsku-nya udah nyala tuh dia tuh. Karena tahun lalu tuh jujur terus terang yang harusnya menang memang kalau menurut kita ya Black Myth Wukong Iya. ya. Cuman atau ya apa setidaknya Katofur lah. iya, tapi Tapi, kok ya. Astrobot. Astro Boy. Apa sih nama judul gamenya? Astro Boy. Astrobot. Ya? Astrobot ya. Astrobot, Kok Astro Boy? Astro Boy mah Itu ini kan, anime. Astro Boy. Astro Boy apa Astrobot ya? Bentar. Ya. Atau Astro Film. Astronomi. Yang nganterin groceries itu kan? Iya. Itu Astro. Yang ngomongin Iya, soal Astro. Astrobot. Astrobot. Iya, yang Astrobot. Makanya itu kan emang agak aneh walaupun rame ya, sama kayak Donkey Kong, bagus gamenya, bukan game jelek kok. Game Seru. family. Game family, tapi lagi-lagi apakah ini karena developer besar di belakangnya makanya TGA milih ini? Dan rilisnya bareng Nintendo Switch 2. Betul. Jadi emang agak mencurigakan yang ini. Sama satu lagi selain Donkey Kong Bonanza yang patut kita pertanyakan itu Hades 2 sebenarnya. Hades tuh, ya. Sekali lagi ini bukan game jelek ya guys ya. Dari grafik bagus, gameplay juga oke gitu sebagai game roguelike ini, artworknya keren, tapi Di antara semua game ini dia bisa dibilang mencuri start. iya karena dia udah early access dari 2024. Walaupun baru full accessnya 2025. full rilisnya di 2025, tapi kan dia udah dari game tahun lalu sebenarnya gitu bisa dibilang. Udah ya kita udah nggak terlalu asing lah bisa dibilang seperti itu sama Hades tuh. Jadi Iya. agak aneh kalau dia dimasukin Betul. di sini. Ya tapi bebas lah gitu. Iya, Secara udah. teknis nggak salah, rilisnya baru tahun ini. Tapi ada juga yang protes kok dari 6 game ini tadi, Mhm. 4 gamenya game sequel. Ya. Ya, Death jadi Stranding, Hades Hades, 2, Hollow Knight, Hollow Knight. sama Kingdom Come Deliverance Ya. 2 itu semuanya sequel semua. Bukan Nah, game, tapi game yang benar-benar baru. walaupun itu gua nggak terlalu bisa terima sejujurnya karena walaupun sequel sebenarnya tapi mereka kan tetap, banyak yang berubah juga iya kan. banyak yang Jadi berubah, wajar lah bisa kalau mereka dibilang bisa masuk gitu. itu agak beda sama tahun lalu. Kalau tahun lalu kan DLC yang dijadikan lagi-lagi itu janggal. kalau Itu lebih itu. janggal lagi ketika karena kalau ada DLC masuk. base gamenya masih sama Iya. nih, cuma nambahin konten Betul. doang di dalamnya gitu. Itu mirip-mirip kayak No Man's Sky terus ngasih DLC. Iya, terus nah bisa itu masuk kontennya tuh. update-nya masuk ke Iya, nominasi itu itu aneh, aneh. janggal banget. Kalau Nah kalau namanya- ini kan enggak, ini memang base game yang berbeda gitu kan, emang harus ini lagi. Walaupun ya itu DLC juga harus beli lagi, tapi Iya.
launchernya beda, ininya beda, segala macam, banyak perbedaannya lah gitu. Iya. Death Stranding ke Death Stranding 2 itu banyak perbedaan Beda. signifikan. Secara engine juga udah beda Secara tuh. engine beda. Death Stranding. Kingdom Come Deliverance walaupun masih sama dari yang ke satu ke yang kedua, tapi banyak peningkatan. Iya. Dari bug-nya udah banyak. Nah, itu bisa diapresiasi, kita bisa apresiasi Betul, bisa itu. diapresiasi. Jadi soal sequel sebenarnya nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah Yang penting sebenarnya. emang bener-bener diperbaiki dengan bagus. Betul. Hollow Knight pertama Sama yang kedua ya sebenarnya memang mirip-mirip aja. Iya. Tapi Hollow Knight Silksong dia punya nilai plus sendiri. Termasuk Ada tadi kita pilih soal audio, lagunya, score and music. score musiknya, betul. Itu jadi wajar Jadi masuk. nggak salah sih. Nggak salah. Keberadaan para sequel ini di sini. Dan Kikong yang salah. Donkey Itu Kong jadi yang teman-teman. salah. Jadi menurut kita sequel itu nggak ada masalah. Yang nggak masalah adalah DLC. DLC. Itu yang masih Kalau kita itu baru pertanyakan. masalah kalau menurut kita ya. Nah, Oke, kita bisa balik pilih, lagi Rob. nih. Kalau buat pemenangnya Game of nih, the soalnya Year. buat Nih. Game of the Year terus terang kayaknya kita bakal pilih Clair Obscur kali ya. Kita akhirnya ya dengan 12 nominasi sepertinya sudah cukup menjawab Udah cukup ya pertanyaan menjawab. teman-teman bahwa Clair Game ini Obscur layak buat memang- jadi Game of the Year karena Iya. secara keseluruhan ya. Walaupun kalau personal gue sih pilih KCD 2. Iya. Tapi kan KCD 2 ya enggak. Kalau buat secara overall secara ini Clair mungkin Obscur enggak ya. dia Clair lebih Obscur. apa ya istilahnya, kayak dia untuk perfect. segala sisi kayak istilahnya kalau nilai rapor ini ya dia tuh untuk semua mata pelajaran dia tuh rata-ratanya 9. tinggi, betul. Kalau Rata-ratanya misalnya tinggi semua. game lain ada yang dia dapat 10, 9 Ya. tapi ada yang 7, 6 Betul. Kayak gitu. contoh tadi misal KCD 2 gue ngasih misal naratifnya 10 gitu. Tapi buat untuk mekanik gameplaynya karena nggak banyak berbeda dari sebelumnya mungkin cuma 6 Iya, atau cuma gitu. 5 bahkan. Nggak sampai 5 sih. Nah, Tapi Clair kayaknya Obscur ini hampir semuanya bagus. setara, rata-rata di atas rata-ratanya rata-rata. di atas rata-rata 8 Gitu. atau 9 lah gitu Betul, bisa dibilang jadi overall. Jadi ya secara keseluruhan ya kita bakal pilih Clair Obsession Obscur sih. pilihnya Clair Obscur untuk memenangkan Game of the Year Ya. 2025. Betul. Ini Dan jelas kita milihnya secara objektif tadi karena kita udah milihnya. Tapi mungkin teman-teman punya gambaran Pandangan lain. sendiri atau pandangan lain atau misalnya melihat game tidak hanya dari secara keseluruhan tapi satu titik aja udah cukup nih buat jadi Game of the Year. Itu boleh banget kalian Boleh punya banget. Nggak salah pendapat di kolom komentar. Nanti tulis aja di kolom komentar, kita debat sehat di sana. Asik, debat kita sehat. diskusi lah ya. Diskusi Kita sehat. diskusi. Atau kalau Asik. menurut kalian ada judul-judul yang lebih cocok buat masuk di nominasi ini, boleh Split fiction, banget. ya. Split fiction karena jujur kalau gue juga lebih mengharapkan ada split fiction di situ daripada ya itu tadi. Donkey Kong Bonanza. Iya. Padahal kalau alasannya family ya. Iya. Split fiction kan masuk kategori family tadi. Masih sama. Aneh, Ya, memang cuman itu tadi. janggal. Tapi ya Janggal. mungkin ada yang main Nintendo terus melihat Donkey Kong layak. Nah, kalian boleh tulis Nggak kenapa dia layak di Game of the Year 2025. Boleh. Itu boleh di kolom banget. komentar. Oke. Jadi udah ya, kita sudah sampai di akhir Di akhir buat pilihan kita itu tadi lah kira-kira votingan kita. Nah, Mungkin ini tadi nggak nanti- langsung di voting tapi nanti kita Ya, masukin sendiri kita, lah. kita pasti voting, kita cuma lupa sign in. Nanti karena kalau sign in ketahuan dong email kita. Kita menjaga privasi. Ya, Takut mungkin di-hack. takut di-hack. Nggak gitu ya. Nah, nanti hasil ininya bisa ditampilkan di sini ya, mampus editor. Hasil pilihan dari Upstation Iya, Media. kalian tulis di komentar hashtag mampus editor, mampus editor, mampus editor gitu. Oke, itu aja video soal ngemeng games Kali ini Game of the Year soal 2025. TGA 2025 untuk hasil akhirnya di Kita tanggal tunggu hasilnya. 11 yang tanggal dari 11 TGA. Desember. Kita lihat apakah Game of the Year 2025 ini akan kontroversial 2024. Jangan dong, amit-amit, jangan sampai. Apakah Donkey Kong akan menang menyusul Astrobot sebagai game family? Kita nggak pernah tahu. Ya Nggak namanya pernah tahu. voting ya. Makanya kita berharap teman-teman media yang jadi juri semoga bisa lebih objektif. Memberikan penilaian yang lebih Iya. objektif lah. Mungkin Tapi kok kayak kita membenci Donkey Kong ya? Kita enggak sih, Nggak, bukan kita karena nggak benci. Donkey Kong, karena Donkey Kong kita bilang- ngerasa ini aja sih enggak
sebanding sama yang lainnya di situ gitu. Banyak yang lebih layak mendapatkan tempat ya. Contohnya tadi Split Fiction, gue sih lebih ngejagoin Split Fiction terus terang daripada Donkey Kong buat berada di situ. Pas pertama kali dirilis, tapi nggak dapet, wah itu sayang sekali sih. Tapi ya udahlah, namanya TGA ya, suka-suka panitia kan mereka TGA. yang ininya berhak untuk milih gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat yang udah nonton dari awal juga jangan lupa sekali lagi buat di like dan subscribe channel Upstation Media ini. Ramaikan komentar juga. Ramaikan kolom komentarnya, kasih hype pokoknya biar channel kita makin wow lagi gitu hype kan. lagi. Dan buat teman-teman yang mau rekomendasi kita mau bikin video bahas apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bikinkan videonya. Karena kita juga butuh inspirasi dari kalian. Betul, kita selalu terima masukan apapun gitu kan. Siap. Oke, itu dia video hari ini soal Ngemeng Gaming Game of the Year 2025. Sampai jumpa di tanggal 11 November. Karena Desember. Sampai jumpa di 11 Desember ketika The Game Awards diumumkan semuanya. Di situ kita baru tahu siapa pemenangnya. Oke. Dan Kikong. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.